Assalamualaikum. Permisi. Aduh, asik banget sih. Jeng Santi pagi-pagi udah manjain tanaman. Pantesan daunnya kinclong banget, auranya seger. Sama kayak yang punya rumah. Jeng Mira, mari Jeng, mampir ke dalam. Enggak kok Jeng, ini cuma lagi iseng aja, mumpung mataharinya belum panas. Nggak usah, Jeng. Saya cuma sebentar. Ini loh, saya mau antar hantaran kecil. Tadi saya lagi goreng bakwan sama pisang. Kok kebanyakan? Terus saya langsung kepikiran Jeng Santi. Kasih Jeng Santi biar ngerasain juga masakan tetangga barunya. Ini Jeng, dimakan ya, mumpung masih anget. Ya ampun Jeng Mira, repot-repot banget sih. Padahal kan Jeng baru pindah, pasti masih capek beres-beres. Makasih banyak ya Jeng, aduh jadi nggak enak saya. Halah, Jeng Santi mah kayak sama siapa aja. Kita kan sekarang tetangga deket, udah kayak saudara sendirilah. Saya tuh tipe orang yang nggak betah kalau makan enak sendirian. Bawaannya pengen berbagi terus. Ya udah ya Jeng, saya balik dulu. Masih banyak tumpukan baju belum disetrika. Iya Jeng, makasih banyak ya sekali lagi. Nah, umpan bakwan sudah jalan. Modal receh begini, biar nanti kalau gue butuh apa-apa, dia nggak enak mau nolak. Pinter kan gue? Jeng Santi, Assalamualaikum. Aduh, lagi masak apa, Jeng? Wanginya harum banget sampai ke kamar saya loh. Waalaikumsalam Jeng Mira. Iya nih, cuma goreng ikan sama nyambel dikit. Ada apa Jeng? Anu Jeng, saya mau nanya. Jeng Santi punya stok santan instan nggak? Yang sasetan kecil itu loh. Saya tadi mau bikin lodeh, santannya habis. Mau ke depan, panasnya luar biasa, Jeng. Takut flek hitam saya makin parah. Waduh Jeng, kebetulan saya cuma punya satu ini. Mau saya pakai nanti sore buat bikin kolak. Takutnya kalau saya kasih, saya yang repot harus keluar lagi. Aduh Jeng, cuma satu saset doang masa nggak boleh? Kan Jeng Santi bisa beli lagi nanti sore sekalian jalan. Saya beneran nanggung banget ini Jeng. Bumbunya udah di atas kompor. Masa Jeng tega lihat sayur saya hambar? Kan kita udah kayak saudara Jeng. Masa gara-gara santan sebiji aja jadi perhitungan? Ya sudah deh Jeng, ini ambil aja. Wah, makasih banyak ya Jeng Santi. Memang tetangga paling pengertian deh. Tuh kan, bawa-bawa kata saudara dikit langsung luluh. Gampang bener dikibulin. Sore-sore gini enaknya ke rumah si Santi kali ya. Siapa tahu dapat makan gratis lagi kayak kemarin. Orangnya kan nggak enakan gitu. Dipuji dikit soal tanamannya pasti langsung luluh. Paling saya tinggal pasang muka melas dikit, bilang belum sempet masak karena capek beres-beres, pasti langsung ditawarin makan. Lumayan kan? Modal piring kosong sama modal mulut manis doang, perut kenyang, dompet aman. Lagian jadi orang kaya kayak dia mah, harusnya emang bagi-bagi rejeki sama tetangga baru kayak saya. Udah tak dandan dikit biar kelihatan makin pucat kayak orang kecapean. Santi, oh Santi, siap-siap ya, dompet berjalan saya dateng, hehehe. Jeng Santi, wah mau kemana nih sore-sore? Tampilannya seger bener Jeng. Jeng Mira, ini Jeng mau ke warung depan sebentar. Stok bawang sama telur di dapur tiba-tiba habis. Ya ampun, pas banget. Pucuk dicinta ulam pun tiba kalau kata orang mah. Jeng, boleh nggak saya nitip? Saya dari tadi mau keluar, tapi kaki saya mendadak cenat-cenut. Kayaknya asam urat saya kambuh gara-gara capek pindahan kemarin. Aduh Jeng, saya cuma bawa uang pas ini. Soalnya cuma mau beli bumbu-bumbu dikit. Takutnya nanti bawanya berat kalau nitip banyak. Dikit kok Jeng, beneran. Saya cuma nitip minyak goreng yang 2 liter 1. Sama telurnya 1 kilo. Sama deterjen yang bungkus gede ya Jeng. Oh iya, kalau ada kerupuk kaleng yang udah mateng, bawain 1 plastik ya. Loh,
Masa nggak ditinggalin uang pegangan sama sekali di rumah, Jeng? Itu dia masalahnya, Jeng. Saya bener-bener nggak pegang uang cash sama sekali di rumah. Dari kemarin pindahan, dompet saya itu dibawa sama si bapak. Dan si bapak itu sampai sekarang belum pulang-pulang, Jeng. Dari kantor sejak kita pindah kemarin. Katanya ada urusan mendadak yang nggak bisa ditinggal, jadi dia nginep di mes kantor. Tapi, Jeng, saya juga lagi banyak keperluan lain. Namanya juga buru-buru, Jeng. Si bapak mah orangnya pelupa kalau udah urusan kerjaan. Saya mau ambil di ATM. Kartu saya juga di dompet yang dibawa dia. Boleh ya, Jeng? Pakai uang Jeng Santi dulu? Please. Kasihan anak saya, Jeng. Dari tadi nanyain makan. Masa besok pagi dia nggak sarapan telur? Ya sudah, saya usahakan cukup uangnya ya, Jeng. Nah, gitu dong. Emang tetangga idaman banget deh Jeng Santi ini. Masa hampir tiap hari ada aja yang dipinjam atau diutang. Tadi aja nitip belanjaan banyak tapi nggak bayar. Alasannya dompet dibawa suaminya yang belum pulang kantor dari kemarin. Ya mungkin emang beneran ketinggalan, Dek. Namanya juga orang baru pindah, pasti masih ribet. Kita kan nggak tahu dapur orang. Mungkin emang lagi ada urusan mendadak kantornya. Tapi Mas, dia tuh selalu bawa-bawa nama anaknya. Katanya kasihan si adek kalau besok pagi nggak sarapan telur. Tapi anehnya ya Mas, selama seminggu mereka pindah ke sini, aku sekalipun belum pernah lihat rupa anaknya itu. Ya ampun, Dek. Ya mungkin anaknya tipe yang betah di dalam rumah, main game atau tidur terus. Masa iya orang bohong soal punya anak? Nggak mungkin lah, buat apa juga? Ya bukan gitu Mas, tapi kan biasanya kalau ada anak kecil, kedengeran lah suaranya nangis atau lari-lari. Ini rumahnya sepi-sepi aja kalau nggak ada suara Jeng Mira yang lagi teriak manggil-manggil aku dari pagar. Aku jadi ngerasa dia cuma manfaatin rasa nggak enakan aku aja. Hus, nggak boleh seuzon gitu. Anggap aja kita lagi bantu tetangga yang kesusahan. Nanti juga kalau suaminya pulang pasti dibayar. Kan dia udah janji. Udah nggak usah dipikirin terus. Mending sekarang kita istirahat. Permisi, Jeng Santi. Assalamualaikum. Jeng Mira, ada apa ya malam-malam begini? Aduh Jeng, maaf ganggu. Saya mau telepon si bapak, tapi kuota saya habis total. Boleh minta password wifi Jeng sebentar? Cuma buat hubungin si bapak aja kok. Kasian si adek nanyain terus. Aduh, gimana ya Jeng? Wifi-nya lagi lemot kalau dipakai barengan. Bentar aja kok Jeng, beneran. Masa cuma buat telepon suami sendiri aja nggak boleh sih Jeng? Kan kita tetangga dekat. Ya sudah, passwordnya Santi Cantik 123. S-nya gede ya Jeng? Makasih ya Jeng Santi. Memang tetangga paling baik. Saya balik dulu ya. Hahaha, berhasil kan? Santi Cantik 123. Pede banget sih itu orang. Lumayan, malam ini bisa maraton Dracin gratis. Tanpa takut kuota habis. Hehe, pinter kan gue? Siapa itu, Dek? Jam segini kok masih ada yang ngetok pintu? Itu loh Mas, si Jeng Mira. Baru aja tadi sore nitip belanjaan gak bayar. Sekarang malam-malam dateng cuma buat minta password wifi. Loh, buat apa emangnya? Katanya kuotanya habis. Mau telepon suaminya yang gak pulang-pulang itu. Alasannya demi anaknya lah, apalah. Aku tuh sebenarnya males banget ngasihnya Mas. Tapi dia ngerayu terus bawa-bawa nama tetangga. Kesel aku, berasa dimanfaatin terus. Halah, cuma wifi aja kok, Dek. Gak bakal bikin kita rugi juga. Hitung-hitung sedekah sama tetangga baru. Sedekah sih, sedekah Mas. Tapi kalau tiap hari begini, ya lama-lama tekor juga perasaan aku. Mas mah enak tinggal bilang sedekah. Aku yang ngadepin mukanya yang sok melas itu. Bang, ini bayamnya baru ya? Kok seger benar kelihatannya? Seger, Bu Agus. Baru saya ambil subuh tadi di Pasar Induk. Omong-omong, Jeng Mira tetangga baru itu sudah kelihatan belum pagi ini? Katanya suaminya orang dinas di pusat ya? Assalamualaikum.
Selamat pagi Bu RT. Pagi Bu Agus. Duh, telat nggak saya ini Bang? Waalaikumsalam, Jeng Mira. Mari, Jen. Masih segar semua ini. Bang, saya mau ayamnya 1 ekor ya, potong kecil-kecil. Terus bakso sapi 1 bungkus, sama paket sayur sop-sopannya 2 plastik ya. Sama cabe 10.000 Bang. Ya Allah, aduh. Bang, saya baru ingat. Dompet saya kan dibawa sama si bapak dari kemarin pas dia berangkat dinas ke kantor pusat. Sampai sekarang suami saya belum pulang-pulang. Saya bener-bener nggak pegang uang cash ini Bang. Oh alah, kok bisa dibawa suaminya, Jen? Iya Jeng, kemarin dia buru-buru ada urusan mendadak. Malah salah bawa dompet saya. Bang Sayur, boleh ya saya catat dulu. Besok kalau suami saya sudah pulang dinas, langsung saya lunasin semua. Kasian anak saya kalau nggak sarapan ayam. Oh, kalau dibawa suaminya yang orang dinas, mah saya percaya aja Bu Mira. Gak apa-apa, dicatat dulu ya. Waduh, kreseknya habis nih. Saya pergi ke warung terdekat sebentar ya Bu, buat beli kresek. Mira, kamu di sini toh? Baru Bapak cariin kemana-mana, ternyata lagi belanja di sini. Ini suaminya Jeng Mira ya, yang kerja dinas di pusat itu. Wah, baru pulang dinas ya Pak? Pasti sibuk sekali urusan di pusat sampai baru kelihatan. Hah? Maaf ya ibu-ibu, maksudnya gimana ya? Dinas pusat apa? Loh, itu Pak, kata Bu Mira. Bapak ini kerjanya di dinas pusat. Makanya tadi dompetnya Bu Mira sampai ke bawah Bapak, karena Bapak buru-buru berangkat dinas. Walah, Bu, saya ini cuma kerja jadi buruh pabrik aja kok Bu. Ini juga baru pulang shift malam. Dompet saya ada di kantong saya dari tadi. Gak ada saya bawa dompet istri saya. Gimana sih kamu Mira, kok bohong sama orang-orang di sini? Bawa-bawa kerja dinas segala. Saya bisa jelasin Pak. Maksud saya itu bukan gitu. Walah, jadi benar ya yang saya dengar barusan. Selama ini kamu bohong, Jeng Mira. Sekarang ganti belanjaan yang kemarin kamu hutang. Bilangnya titik belanjaan karena dompet dibawa suami. Ternyata suaminya saja nggak tahu apa-apa. Maaf Bu, jadi istri saya ada hutang ya sama ibu? Ada Pak, istri Bapak itu bohong nitip belanjaan ke saya. Katanya dompetnya dibawa sama Bapak dinas ke pusat. Tapi ternyata semua ini cuma buat manfaatin saya doang. Belum lagi semalam dia datang minta password wifi pakai alasan ngadu-ngadu soal Bapak. Astagfirullah, maafkan istri saya ya Bu. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia sampai berbuat sejauh ini. Saya nggak masalah soal bantu tetangga Pak. Tapi kalau dibohongi begini, siapa yang nggak sakit hati? Iya Bu, saya paham. Saya minta maaf sekali lagi atas nama Mira. Ya sudah Bu, nanti saya ganti semua uang belanjaannya di rumah.